Halo semuanya, perkenalkan saya Yulita Asmara Dewi, NIM 1953-1204 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode cooperative learning. Metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah metode pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama atau kooperatif antara siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran kooperatif dapat membuat siswa memverbalisasi gagasan-gagasan dan dapat mendorong munculnya refleksi yang mengarah pada konsep-konsep secara aktif. Pendekatan konstruktivis dalam pengajaran penerapan pembelajaran kooperatif secara ekstensif berdasarkan teori bahwasanya siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalahnya tersebut dengan temannya. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, materi belajar dituntaskan secara berkelompok. Yang kedua, kelompok dibentuk berdasarkan siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah, ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda. Yang terakhir yaitu penghargaan berorientasi pada kelompok. Fase pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua menyajikan informasi. Yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat yaitu membantu kerja kelompok dalam belajar. Yang kelima mengetes materi. Yang keenam memberikan penghargaan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran accelerated learning. Metode pembelajaran accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran dan kondisi yang disukai oleh peserta didik. Accelerated learning adalah dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu accelerated yang berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti dipercepat dan learning yang mempunyai arti pembelajaran. Jadi accelerated learning dari segi bahasa berarti pembelajaran yang dipercepat. Accelerated learning adalah hasil yang dicapai, bukan metode yang digunakan, karena metode apapun yang mempercepat dan mengingat pembelajaran adalah dalam definisi ini, jadi tidak terfokus hanya pada metode tertentu seperti permainan, musik, warna, aktivitas, dan sebagainya. Jadi metode apapun yang tidak mendorong pembelajaran yang cepat dan meningkat bukanlah model pembelajaran accelerated learning, meskipun metode itu dianggap cerdik atau kreatif dan menyenangkan. Lanjut yaitu metode pembelajaran active learning. Metode pembelajaran aktif atau active learning adalah suatu metode dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Pembelajaran active learning dapat diterapkan menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu yang pertama true or false, yaitu benar atau salah. Metode ini merupakan aktivitas kolaboratif yang mengajak siswa untuk terlibat dalam materi secara langsung. Yang kedua yaitu pembelajaran terbimbing. Metode ini merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa atau untuk memperoleh hipotesa. Yang ketiga yaitu card short atau cari kawan. Metode ini merupakan aktivitas kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klarifikasi, fakta tentang objek, atau mereview informasi. Yang keempat yaitu the power of two atau gabungan dua kekuatan. Metode ini merupakan aktivitas pembelajaran yang digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat pentingnya serta manfaat sinergi. Yang kelima yaitu permainan bergilir, yaitu metode ini merupakan aktivitas yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kecakapan dan bermain peran terhadap situasi kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu reading guide, yaitu pembelajaran dilakukan berbasis bacaan atau teks. Agar proses membaca ini bisa efektif, maka guru memberikan pedoman atau guide membaca. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu metode quantum learning. Metode pembelajaran quantum learning merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya.
Metode pembelajaran quantum learning diharapkan dapat menumbuhkan efikasi diri yang tinggi pada siswa. Tujuan pembelajaran quantum learning yaitu yang pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Yang keempat, yaitu untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. Yang kelima, yaitu untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengembangan metode-metode konvensional dan modern, serta implementasinya dalam pengajaran PAI. Pengembangan metode konvensional. Metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional yang salah satu diantaranya adalah metode ceramah. Menurut Cemara, metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan tradisional karena sejak dulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan mengajar. Pembelajaran model konvensional ditandai dengan ceramah dan diiringi dengan penjelasan serta pembagian tugas latihan. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran biasa yang paling sering dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Pada pembelajaran ini, guru memberikan penerangan atau penuturan secara lisan kepada sejumlah siswanya. Siswa mendengarkan dan mencatat seperlunya. Implementasi metode konvensional dalam pembelajaran PAI yaitu metode ceramah. Ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didiknya di dalam kelas. Alat interaksi yang terutama dalam hal ini adalah berbicara. Metode ceramah dengan demikian sebagai bagian dari penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan pada peserta didik. Metode ceramah ini sering kita jumpai pada proses pembelajaran di sekolah, mulai dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi, sehingga metode seperti ini sudah dianggap sebagai metode yang terbaik bagi guru untuk melakukan interaksi belajar mengajar. Dari beberapa penjelasan tentang metode ceramah dalam pembelajaran PAI dapat digali beberapa bagian penting untuk dijelaskan, yaitu yang pertama, cara guru menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan penuturan lisan. Di sini perlu komentari adalah adanya penuturan secara lisan. Yang kedua, secara langsung kepada peserta didik. Metode ceramah yang dipergunakan oleh guru PAI dalam pembelajaran harus dilakukan secara langsung kepada peserta didik. Yang terakhir atau yang ketiga itu di depan kelas. Di depan kelas menggambarkan adanya tempat untuk belajar dan manajemennya secara inklusif. Lanjut, yaitu pengembangan metode-metode modern. Pembelajaran modern adalah salah satu hasil dari pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dalam cara berpikir belajar manusia. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi tersebut mengakibatkan teori pembelajaran behaviorik dipandang kurang cocok lagi untuk dikembangkan bagi anak didik di sekolah. Oleh karena itu, muncullah sebuah teori pembelajaran konstruktivisme sebagai jawaban atas berbagai persoalan pembelajaran dalam masa kontemporer. Implementasi metode modern dalam pengajaran PAI yaitu yang pertama, metode debat. Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Yang kedua yaitu metode role playing. Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama.
Yang keempat yaitu cooperative script, adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtiarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Yang terakhir yaitu picture and picture, adalah satu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis.